Oke, nama gue Arindo Sines, tapi moniker gue Sugar Palm. Umur gue 27 tahun, dan gue kadang-kadang menjadi musisi, kadang-kadang menjadi pekerja di suatu korporat. Gitu sih. Kadang-kadang dubbing juga, kadang-kadang dubbing. Gimana awalnya bisa terjun ke dunia musik, Kak? Kalau terjun di dunia musik, awalnya dari SMP ya. Tapi itu cuma ngeband di sekolah doang, isi acara. Terus SMA masih ngeband, kuliah juga masih ngeband. Dan baru memutuskan untuk solo itu dari tahun lalu sih, saat awal-awal pandemi tuh bikin solo project, karena mungkin karena pandemi ya, mengumpulkan band itu agak sulit karena mereka mungkin ada yang takut keluar atau apa. Dan alasan paling fundamental untuk membuat Sugar Palm itu ya biar nggak stres. Kakak sendiri itu lebih suka nyanyi atau main alat musik? Lebih suka kalau keduanya ya. Keduanya sih nyanyi sih ya, karena kebetulan kan memang di band juga apa ya namanya, posisinya kan di vokalis kan. Dan kebetulan dari kecil juga kenalnya dunia olah suara, bukan main musik gitu. Dari kecil udah dubbing, udah isi suara yang macam-macam. Nah, kebawa nih sekarang nih sampai nyanyi sekarang. Ibaratnya buruh suara lah. Selama terjun ke dunia musik ini pernah ikut les vokal kah? Nggak pernah, jujur aja nggak pernah ikut les sama sekali sih. Paling nyanyi sendiri di rumah, atau ya kalau lagi saat itu ngeband, main di studio, gitu-gitu aja. Genre lagu apa sih yang disukain, Kak? Kalau genre sih sangat bertolak belakang sama apa yang saya mainkan sekarang sih. Kalau Sugar Palm itu kan lebih ke city pop lah, pop Indonesia di tahun 80-an. Cuman kalau dengerinnya, favoritnya sih karena awal ngeband itu SMP itu mencari apa ya, pencarian jati dirinya dengan musik emo sih, kayak My Chemical Romance, The Used, mungkin kalau Indonesia Killing Me Inside kali ya. Terus ada lagi banyak ya emo sih, kalau ditanya apa dengerinnya emo, di playlist Spotify emo, band-band emo. Terus sebagai seorang penyanyi nih, pernah nggak ciptain lagu sendiri? Pernah, dan kebetulan Sugar Palm juga udah ada 2 lagu yang rilis. Bisa dicek di Spotify-nya di Sugar Palm. Terus sebelum Sugar Palm juga pernah ngeband, ada juga lagu yang diciptain sih. Tapi sekarang lagi seringnya bikin karya sama Sugar Palm, memang kebetulan lagi kerjanya sama Sugar Palm. As a Sugar Palm ya maksudnya. Lagu pertama yang diciptain masih inget nggak? Lagu pertama yang diciptain itu apa ya? SMP nggak? SMP apa SMA? Antara dua itu deh. Ada di YouTube ada deh. Kalau penasaran cek aja Romeo Had Signs. Oke, lagu pertama itu tuh based on pengalaman pribadi atau soal kehidupan aja sih, Kak? Dulu itu lagu pertama itu dibuat pas peralihan. Jadi pas kelas 1 SMA, SMA bener. Pas kelas 1 SMA itu kan peralihan kan, naik kelas, ada yang ke IPA, ada yang ke IPS. Nah, kebetulan saya masuk ke yang IPS nih. Nah, itu saya buat lagu judulnya We Are Social Not Science in Here. Itu sama Romeo Had Signs, sama band dulu. Terus so far gimana sih cara kakak buat dapetin inspirasi buat nulis lagu tuh? Inspirasi bisa datang dari mana aja sih ya, nggak menentu harus lagi apa dan kenapa gitu kan. Sometimes kayak lagi di kamar mandi pun bisa tuh kepikiran lagu, terus di jalan pulang dari mana gitu kepikirannya nada gitu. Bisa dari mana aja sih sebenarnya. Kebanyakan? Mostly pribadi, tapi kalau untuk bikinnya tuh nggak nentu pas lagi ngapain, tiba-tiba kepikiran aja. Tapi biasanya emang pengalaman pribadi kebanyakan. Cinta-cinta? Ya ada cerita cinta, ada macam-macam lah. Cerita horor juga pernah ada. Pernah punya pengalaman ikut lomba atau ngeband gitu? Pengalaman ikut lomba pernah, terus ngeband di gigs atau acara-acara kolektif pernah sih. Itu di acara di Kemang, itu yang pertama kali. Yang kedua ada lagi salah satu brand celana lagi, beda brand ya. Itu waktu udah kuliah tuh di Trisakti kalau nggak salah. Acaranya di Trisakti, di kampus Trisakti. Nggak se-Indonesia sih, itu paling se-Jakarta sih. Terus gimana perasaannya waktu pertama kali ikut lomba?
Perasaannya kayak ngeband biasa sih ya, karena mungkin yang ngadain juga teman-teman sendiri ya, karena gitu. Jadi ya udah senyamannya kita ngeband aja kayak biasa. Karena emang awalnya bukan yang dicari tuh bukan menangnya saat itu, emang pengen nambah link, terus memperbanyak jam terbang aja sih. Awalnya sih kayak gitu. Pernah nggak sih pas lagi ngeband terus nervous? Sering lah, sering kayak gitu nggak bisa hilang. Terus gimana cara nanganin? Nanganinnya biasanya nggak apa ya, nggak mikirin aja. Coba buka topik baru aja, buka topik baru sama yang lain. Dan untungnya nervousnya tuh bukan nervous yang sampai gimana ya. Kan kadang ada yang nervousnya suka bolak-balik kamar kecil gitu ya. Nggak kayak gitu sih, biasa aja sih. Tapi kalau dibilang nervous ya pernah ada nervous, dan mungkin sampai sekarang sih. Cuman untungnya udah bisa gimana cara buat mengendalikan itulah. Boleh ceritain nggak sih pengalaman terbaik kakak selama ada di dunia musik ini? Pencapaian dalam musik dalam garis besar sukses gitu mungkin belum ya, masih jauh banget. Tapi kalau pengalaman menarik, pernah bikin album dulu waktu kuliah. Bikin album sama teman-teman, itu bisa banyak banget ya, ujung-ujungnya bubar. Itu paling menarik, itu menarik banget sih. Sangat menarik. Belum sempat terkenal, udah bikin album, udah rilis, tapi bubar. Ya itu sih, tapi jadi pembelajaran aja, maksudnya gini loh, jangan lihat materinya, ya mungkin memang berpengaruh ya materinya, cuman lihat dari stepnya gitu, lihat dari pembelajarannya. Untuk itu nggak usah disesalin lah. Apa yang udah kita keluarkan, apa yang udah kita beri tuh jangan disesalkan, jadiin motivasi aja buat lebih baik ke depannya. Pilih solois atau band? Kasih dong penjelasannya. Solois atau band ya? Wah susah nih pertanyaannya nih, pertanyaan macam apa ini Retina? Nggak enak nih kalau ngomong. Ya solo, karena sekarang lagi solo kan. Kalau kita band itu kan banyak kepala nih. Nah itu harus menyatukan ya kan. Tapi kalau solois kan yang ya udah kita sendiri yang menentukan tuh. Karena ibaratnya kalau band, misalkan ada yang punya lagu baru atau ada yang punya plan apa, cuman mungkin berhalangan ya sama satu dan dua lain hal di dalam bandnya itu sendiri, itu kan pasti akan ketahan itu kan gak enak kan. Ibaratnya kita lapar, kita nahan gak makan kan gak enak gitu kan. Nah makanya kalau solo, kenapa enakan solo ya karena kita nggak ada yang nahan kita bisa bisa mengeluarkan itu sendiri gitu, dalam arti bisa bikin karya sendiri dan ya macam-macam lah. Referensi musik indie versi kakak? Musik indie itu luas ya sekarang. Mungkin kita nggak usah breakdown musik indie ya kali. Musik secara keseluruhan aja kali ya. Maria Tekuji, solois wanita dari Jepang. Terus kebanyakan Indonesia, sisanya Indonesia nih. Indonesia ada Faris RM dan almarhum Chrisye. Kebetulan Sugar Palm itu kan memang alirannya pop yang ngambil kultur tahun 80-an lah ibaratnya ya. Secara garis besarnya gitu. Ya mungkin lagu-lagu mereka berpengaruh kali untuk jadi referensi. Gitu, jadinya referensi yang saya kasih yang tiga musisi itu. Pernah manggung di acara besar mana aja kak? Terus yang paling berkesan tuh yang mana? Kalau Sugar Palm belum pernah karena memang bertepatan dengan pandemi ya, yang semuanya sulit gitu. Tapi kalau manggung paling berkesan itu ada di daerah Tangerang Selatan, itu ada satu mall, kita main di situ dan crowdnya tuh juga crowdnya tuh benar-benar gokil sih. Itu pengalaman saya pribadi, loncat dari panggung ke penonton di body surfing. Ada di Instagram, nanti saya upload deh pas saya loncat ke penonton. Terus ada pengalaman buruk nggak nih waktu manggung? Paling waktu itu pengalaman buruk tiba-tiba ini ya teknis sih sebenarnya. Pengalaman buruk mah kayak soundnya gimana, nggak yang buruk dalam tanda kutip sih, nggak sih. Untungnya alhamdulillahnya nggak. Dibayar manggung tuh cuman dikasih makan sama Aduh pernah, kita pernah dibayar apapun pernah ya. Bayar pakai makan doang, pakai duit pernah.
Pakai salam pernah salaman? Ada nggak sih pernah tiba-tiba kakak disuruh manggung terus ternyata nggak dibayar tapi nggak ada kesepakatan dari awal gitu? Kayak pernah deh. Lupa juga. Dulu sih zaman dulu pasti sering itu pas zaman-zamannya. Itu namanya acara kolektifan kan ya. Kita acara-acara komunitas. Juga tujuannya awal-awal nyari temen sih, nyari link gitu aja. Kakak tuh lagunya udah ada yang masuk ke playlist Spotify. Itu gimana sih Kak cara masuk ke sananya? Ceritain dong awalnya gimana? Kebetulan yang ngurusin lagu saya masuk ke Spotify itu ada Spin Up Asia. Nah itu yang mereka yang ngurus deh udah semuanya. Saya tinggal reportnya aja dia udah tayang, udah rilis segala macem. Spin Up Asia. Terima kasih Spin Up Asia. Kita hidup di era yang semuanya serba mudah gitu. Nah tinggal kitanya aja bisa manfaatin atau enggak, karena apapun sekarang bisa didapatkan dengan sangat-sangat gampang gitu. Jadi untuk para kreator musik jangan takut lah untuk nyoba buat musik, terus untuk kalian rilis, untuk kalian upload di sosial media. Sosial media itu paling ampuh banget untuk merich merich pendengar lah. Jadi ya manfaatin aja kemajuan teknologi zaman sekarang, jangan takut sih. Karena banyak banget caranya yang bisa dilakukan. Oke, buat Retina people, nyebutnya Retina lover, Retina lover atau sobat Retina, bisa follow IG saya di Sugar Palm Music, terus di TikTok juga ada, di Twitter juga ada, sama semua Sugar Palm Music. Dan buat teman-teman yang nonton juga jangan lupa like, subscribe, dan komen di @retina_jkt. Thank you. Meski ku sering